Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan presentasi yang berjudul Dasar dari Perilaku Kelompok. Mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok formal adalah kelompok yang ditetapkan berdasarkan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Kelompok informal adalah persekutuan yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan sebagai organisasi. Kelompok komando adalah seorang manajer dan semua bawahannya. Kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersamaan menyelesaikan tugas. Kelompok kepentingan adalah orang-orang yang bekerja untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Kelompok persahabatan adalah ditetapkan secara bersama-sama karena memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Tahap-tahap pembentukan kerja. Yang pertama yaitu tahap pembentukan forming. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Yang kedua, tahap timbulnya konflik. Tahap kedua adalah tahap timbulnya konflik yang menurut Tuckman disebut dengan storming. Para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Tahap yang ketiga yaitu tahap normalisasi, yaitu tahap terbentuk hubungan yang dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap yang keempat adalah tahap berkinerja, di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. Tahap yang kelima yaitu tahap pembubaran. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah suatu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Selanjutnya, properti kelompok, peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Properti kelompok 1, peranan. Suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Properti kelompok kedua, yaitu norma. Standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Properti ketiga, yaitu status. Suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Properti kelompok 4, yaitu besaran. Kemalasan sosial, kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Properti kelompok 5, yaitu kekompakan. Keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Properti kelompok 6, yaitu keragaman. Sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau perbedaan dari satu sama lain. Pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih banyak informasi dan pengetahuan, heterogenitas, memberikan dampak positif terhadap proses pengambilan keputusan, memberikan lebih banyak pendekatan dan alternatif, lebih mudah untuk menerima solusi karena merasa terlibat dalam keputusan. Kekurangannya yaitu membutuhkan banyak waktu untuk sampai pada satu solusi. Keinginan dari salah satu anggota kelompok yang ingin diterima dan dipertimbangkan akan menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan. Kelompok diskusi dapat dikuasai oleh hanya beberapa anggota saja. Jika dalam kelompok banyak anggota dengan tingkat kemampuan low dan middle, maka efektivitas keseluruhan kelompok menjadi rendah. Dan kelompok tanggung jawab setiap anggota menjadi tercampur. Terdapat 3 teknik dalam pengambilan keputusan oleh kelompok, yaitu interacting group, komunikasi tatap muka antara anggota kelompok,
brainstorming, semacam rapat pemecahan masalah dengan alternatif solusi sebanyak mungkin untuk menemukan solusi terbaik. Dengan cara tuting unusual, tanpa kritik walaupun unusual, sehingga semua dapat dianalisis. 3. Yaitu the nominal group, teknik komunikasi interpersonal selama proses pengambilan keputusan. Sebelum diskusi, setiap anggota menulis ide terkait masalah yang akan dibahas. Setiap anggota mempresentasikan idenya. Kelompok melakukan diskusi terkait ide dan mengevaluasi. Setiap anggota kelompok memberikan ranking terhadap ide tersebut. Ide dengan nilai tertinggi adalah keputusan akhir. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.